Salam saudaraku sekalian, kali ini saya ingin menyampaikan renungan berjudul Introspeksi Diri. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan memberkati. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawa dengan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Roma 7 ayat 22-23. Salah satu pertanyaan yang sering disampaikan, apakah pendapat Bapak jika ada pendeta yang sering berkhotbah namun hidupnya bertentangan dengan firman Tuhan? Kami menjawab bahwa orang itu seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang mengajarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukan. Matius 23 ayat 2-3. Tuhan Yesus amat mengecam mereka dan menyebut mereka sebagai orang munafik. Mereka diibaratkan seperti kuburan yang dicat putih, luarnya bersih tapi dalamnya penuh kotoran. Matius 23 ayat 27. Merenungkan pertanyaan dan jawaban itu, terbayang dalam pikiran saya beberapa aktivis Kristen yang saya kenal yang perbuatannya seperti itu. Sungguh memprihatinkan. Mereka seperti orang Farisi dan ahli Taurat, lain perkataan, lain perbuatan, munafik. Lebih parah lagi, mereka sama sekali tidak merasa bersalah dan tetap pede berdiri di mimbar untuk berkhotbah. Seorang teman bertanya, "Pak, kalau rumah tangga orang dunia banyak kawin cerai, apakah keluarga anak Tuhan tidak ada yang demikian? Kalau orang dunia berselingkuh, apakah keluarga Kristen tidak ada? Jika di dunia banyak ketidakjujuran, apakah ketidakjujuran itu tidak jumpai di gereja?" Dia melanjutkan, kalau semua keburukan itu kita jumpai juga di kalangan orang Kristen, apa bedanya kita dengan orang dunia? Saya menarik napas panjang, teringat perkataan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2a. Seorang kenalan diinjili oleh orang lain, lalu masuk gereja. Dia berkenalan dengan seorang majelis gereja. Mereka menjadi akrab, lalu mereka bekerja sama dalam usaha. Ternyata kenalan saya itu dicurangi si majelis. Dia marah sekali karena merasa tertipu. Sekarang dia tidak ke gereja, bahkan anti dengan gereja. Seorang pendeta berkhotbah, kalau kita mau tahu karakter asli orang Kristen, jangan tanya pendetanya, karena pendeta pasti hanya melihat kebaikan orang tersebut. Apalagi jika jemaat tadi rajin bayar perpuluhan, pasti dipuji-puji. Tapi tanyalah pembantunya, bagaimana karakternya di rumah? Mungkin kita akan terperangah mendengar komentar tentang majikannya itu. Jemaat pun tertawa mendengarnya. Orang Kristen umumnya sering berpikir, kalau saya berbuat dosa, lalu minta ampun pada Tuhan, pasti Tuhan ampuni. Bukankah Dia Maha Pengampun? Jadi, sebagian orang Kristen tidak takut hukuman Tuhan. Mereka lebih takut pada hukum sosial dan hukum dunia. Kalau orang Kristen berzina, apakah dia takut hukuman Tuhan? Dia hanya takut sesaat, lalu dia akan berdoa minta ampun. Yang ditakutkan adalah jika ketahuan orang. Takut akibatnya, bisa-bisa rumah tangga berantakan dan dipermalukan di gereja, apalagi jika dia sering melayani. Tapi tunggu dulu, sekarang kan kita mau introspeksi diri. Kenapa membicarakan orang lain? Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu,
sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Matius 7 ayat 3. Bukankah kita sering memimpin pujian, bersaksi, memberi nasihat, dan berkhotbah? Pasti sudah banyak mengajarkan orang lain tentang firman Tuhan. Nah, tanyalah pada diri kita, sudahkah kita melakukan firman Tuhan seperti yang kita ajarkan? Jujur saja, kita mengaku bahwa kita pun sering melanggarnya. Kita sering mengajar orang lain agar jangan khawatir. Kita sendiri masih sering khawatir. Kita mengajarkan agar suami atau istri saling mengasihi dan mengalah. Kita sendiri berantem. Kita ajarkan orang lain agar percaya sepenuh hati. Kita sendiri ragu-ragu. Kita mengajarkan agar mengampuni kesalahan orang lain. Kita sendiri masih mendendam. Berarti kita juga seperti orang Farisi dan ahli Taurat dan orang munafik. Ya, itulah sebabnya Tuhan mengajarkan agar kita tidak menghakimi orang lain. Karena jika demikian, kita juga akan dihakimi. Kalau benar-benar dihakimi, waduh, bisa kacau kita. Yesus mengingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Paulus juga menjelaskan keadaan itu dengan tepat, bahwa hal itu terjadi karena hati kita memang menyukai hukum Allah, namun kedagingan kita masih menjadi tawanan dosa. Terkadang kita merasa kuat dan percaya diri tidak akan jatuh dalam dosa. Firman Tuhan mengingatkan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia berdiri teguh, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. 1 Korintus 10 ayat 12. Marilah kita selalu introspeksi diri agar kita terus tekun mengajarkan dan melakukan firman Tuhan dan tidak menghakimi orang lain. Tuhan memberkati. Amin.